Insyaallah kesempatan-kesempatan yang akan datang saya akan bahas biasa berkaitan dengan masalah fikih syariat. Maka insyaallah kita akan tata diri kita karena sesungguhnya betapa perlunya kita ini dengan pembelajaran fikih. Walaupun sudah mungkin pernah kita dapatkan, tetapi kita terus mengulang. Seperti anak pondok pesantren, Bu. Apa pondok pesantren itu? Pondok pesantren itu dari kitabnya yang paling kecil sampai kitabnya yang paling besar, itu semuanya yang ulang lagi taharah, yang ulang lagi fikih salat, yang ulang lagi kitab masalah zakat, haji, puasa, itu semuanya terus diulang, Pak. Dengan pengulangan semacam itu menjadi cekat daripada ilmunya dan tidak lupa terhadap pembahasan-pembahasannya dan juga bisa kita amalkan. Amin Allahumma Amin. Pembahasan utama berkaitan dengan masalah taharah. Kita tahu bahwa taharah kenapa dibahas di awal sebelum pembahasan sholat, karena sesungguhnya terdapat riwayat yang menyatakan at-taharatu miftahus shalah. Taharah itu adalah kuncinya sholat. Sehingga karena dianggap sebagai kuncinya, maka taharah selalu dibahas terlebih dahulu sebelum sholat. Anggota tubuh tertentu, tidak semua anggota tubuh kita basuh. Wajah, tangan, kaki, kepala dan kaki itu yang wajib untuk dibasuh. Kemudian dengan diiringi niat. Kalau tanpa niat ibadah nggak sah, maka perlu adanya niat dan tentunya harus terpenuhi pula syarat-syaratnya. Syaratnya apa saja yang diperlukan maka harus kita penuhi. Sehingga ikhwan ya akhwat rahimakumullah, seseorang ketika berwudu benar-benarlah kita berwudu sehingga dinyatakan wudu kita sah. Hati-hati, kalau wudunya tidak sah berarti salat kita juga tidak sah. Jangan diremehkan, jangan dianggapnya sepele permasalahan ini. Ini permasalahan penting berkaitan dengan masalah sholat ibadah kita. Nanti mau mengaji pegang Al-Quran boleh atau tidaknya, begitu. Seseorang dengan berwudu berarti mengangkat hadas kecilnya. Apabila wudunya tidak sah berarti masih ada hadas kecilnya. Sedangkan syaratnya sholat adalah dalam keadaan suci daripada hadas besar maupun hadas kecil. Maka ini adalah sudah pernah ada pada syariat terdahulu, tetapi ada keistimewaan tersendiri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, "Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli." Ini adalah wudu'ku dan wudu' para nabi sebelum aku. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sesungguhnya wudu' sudah pernah dilakukan dan sudah pernah ada di umat-umat sebelum kita. Hanya saja ada keistimewaan bagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keistimewaannya? Keistimewaannya seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Antumul urun muhajjaluna min atharil wudu." Kalian ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tampak bekasnya wudu itu di wajah, kedua tangan dan kedua kaki kelak nanti di yaumil qiyamah. Wudu kita supaya kita punya cahaya yang besar ketika kita nanti di yaumil qiyamah hingga bisa dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian ikhwan rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yusbihu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidaklah seorang hamba berwudu dengan wudu yang sempurna kecuali diampuni dosanya yang lalu. Enak kan kalau semacam ini, wudu terus biar polanya entek. Gak apa-apa mendapat ampunan. Memang nanti kita akan bahas itu. Hendaknya seorang hamba berwudu dengan sempurna, la yusbihu. Rasul kan mengatakannya dalam hadis tadi, la yusbihu abdun al-wudu'a. Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudunya. Berarti Rasul mengatakan bukan hanya sekedar berwudu, tapi menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu apa? Berwudu dengan fardunya, sunnahnya dikerjakan, adab-adabnya juga diperhatikan. Harusnya nanti kalau cepat kan bisa cuma separuh, tapi ini akhirnya ternyata lebih banyak daripada biasanya. Kalau untuk sunnah Nabi nggak boros. Oh, kita kan akhirnya mengusap telinga, lalu kemudian mengusap bagian dan mengerjakan basuhannya 3 kali. Kalau sekali kan lebih cepat, airnya nggak banyak. Kalau seseorang itu mengerjakan sunnah dan adab, maka airnya nggak dianggap pemborosan. Pemborosan itu kalau mengerjakan yang makruh ataupun mengerjakan yang haram. Ada misalnya berwudu 4 kali makruh. Lu kenapa? Sunnahnya 3 kali, lebih daripada 3 kali hukumnya adalah makruh. Pemborosan air di situ. Walaupun kita berwudu di lautan, kurangnya apa? Tambah 1. Nggak ada yang kurang kalau kita tambah 1. Tambah 10 juga nggak kurang kok air laut. Tapi syariat mengajarkan kita supaya berhemat dan mengerjakan semuanya sunnah Nabi lengkap dengan adab-adabnya. Itulah yang namanya wudu yang sempurna. Maka perhatikan wudu kita. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana wudu'a." Barang siapa yang berwudu dan mengerjakan wudunya dengan sebaik-baiknya, kharajat khatayahu min jasadih, maka akan keluar dosa-dosa itu dari jasadnya, hatta tahruja min adgharihi, hingga dosa itu keluar dari bawah kukunya. Anda bisa bayangkan itu, dosanya rontok semua, hilang semua. Sebab apa? Sebab wudu. Nah, kalau kita lihat ikhwani akhwat rahimakumullah, bahwa sesungguhnya banyak sekali kan kita dapati hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa orang berbuat semacam ini dosanya diampuni, berbuat amalan semacam itu dosanya juga diampuni. Saya kasih contoh, misalnya masalah wudhu tadi juga mengampuni dosanya. Orang mengerjakan sholat, kata Nabi SAW dalam hadisnya, as-shalah ila shalah kafiratun lima bainahuma. Antara sholat yang satu dengan sholat yang berikutnya itu mengampuni dosa, kata Nabi SAW. Al-jumu'atu ilal jumu'ah, antara Jumat yang satu menuju Jumat yang berikutnya. Ramadan ila Ramadan, antara Ramadan yang satu dengan menuju Ramadan berikutnya. Mukafiratun lima bainahunna, menghapuskan dosa antara satu dengan yang lain. Anda kalau sudah wudu, sholat, diampuni dosanya, kan harusnya entek, habis, gitu loh.
Kalau kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya dosanya diampun lagi. Untuk apa itu? Perlunya apa diampun lagi? Antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya diampuni dosanya lagi. Nah, ikhwan rahimakumullah, para ulama menjelaskan apa itu. Pertama, yang perlu kita tahu bahwa dosa yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Setiap hadis yang kita dapati itu adalah kalau diampuni dosanya berarti yang dimaksudkan adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar itu tidak akan diampuni kecuali dengan taubatan nasuha. Minum khamar, ya taubatan nasuha, nggak lagi dalam perbuatan minum khamarnya, jauh baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dosa-dosa besar yang lainnya. Nah, yang disebutkan dalam hadis itu semuanya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kecuali satu, Pak. Kecuali satu. Apa itu? Amalan ibadah haji. Amalan ibadah haji itu, Pak, yang kita dapati sekarang ini saudara-saudara kita mulai berangkat haji. Kita mundur ya. Yang sudah daftar mundur lagi. Sudah mundur 2 tahun, mundur 2 tahun setengah, Pak. Nggak tahu sampai kapan yang mundurnya. Nah, mereka yang berangkat pergi haji, amalan ibadahnya sebutkan dalam hadis akan diampuni dosanya. Semuanya dosanya diampuni. Dosa kecil, dosa besar, iya. Dosa kecil, dosa besar. Dosa antara dirinya dengan manusia atau dengan Allah bagaimana? Semuanya, bahkan yang nggak bisa dipikirkan, antara dosa dirinya dengan Allah diampuni, antara dosa dirinya dengan makhluk pun diampuni oleh Allah. Habis semuanya, Pak, bagi orang yang kemudian ibadah haji. Tapi syaratnya satu, Pak, mati di sana, Pak. Orang yang melakukan ibadah haji meninggal dalam ibadah hajinya, atau setidaknya dia pulang ke desanya, pulang ke daerahnya baru 1-2 hari meninggal, maka orang yang semacam ini dosanya semuanya diampuni oleh Allah. Dosa kecil, dosa besar habis. Dosa antara dirinya dengan Allah hilang. Dosa antara dirinya dengan makhluk habis. Makhluk muamalah. Padahal, Pak, mau saya kasih tahu, Pak, orang yang mati syahid, dikatakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yughfaru lisyahid kullu dhanbin illa dain. Orang yang mati syahid jihad di jalan Allah sampai akhirnya mati, kan sama-sama mati, Pak. Haji mati, syahid perang mati. Apa kata Nabi? Semua dosanya diampuni kecuali hutang. Muamalah sama manusia nggak selesai orang yang mati syahid, tapi yang haji selesai. Selesai maksudnya apa? Selesai nanti di akhirat nggak dimintai sama Allah, langsung masuk surga, Pak. Ini hubungan dengan sesama dianggap selesai semuanya. Ini orang-orang yang dapat keutamaan sampai akhirnya wafat, sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan orang-orang yang mati dalam hajinya nanti kelak di yaumil qiyamah dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Anda bisa bayangkan, ada orang kelak nanti di yaumil qiyamah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Mau haji sudah selesai. Tapi ternyata mereka
tetap saja menyambut panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kekhususan. Orang semuanya sibuk dengan panasnya, semua sibuk dengan keringatnya, semua sibuk dengan ketakutannya, tapi ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bertarbiyah. Pastinya mereka orang-orangnya tentram, pastinya mereka tidak ada rasa takut, pastinya mereka mendapatkan naungan yang tidak dapatkan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang walaupun nggak melakukan ibadah haji, kita doakan sajalah mereka yang melakukan ibadah haji diterima hajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita dapatkan keberkahan mereka. Amin Allahumma Amin. Nah, ikhwan rahimakumullah, para ulama mengatakan kok banyaknya apa istilahnya, banyaknya pengampunan. Wudu ngampuni dosa, sholat ngampuni dosa, kemudian juga Jumat mengampuni dosa, Ramadan mengampuni dosa. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa sesungguhnya pengampunan dosa itu beda-beda satu sama yang lain. Jangan diartikan bahwa pengampunan dosa kemarin sudah diampuni dosanya selesai. Tidak. Mereka memberikan perumpamaan seperti kita minum obat. Apa semua obat fungsi untuk semua penyakit? Kan enggak. Orang kalau kemudian sakit pusing ada obatnya tersendiri. Ada apa? Vertigo, kasih obat, obatnya vertigo ada sendiri. Ada apa? Demam, ada obatnya tersendiri. Oh, ada apa? Naudzubillah min dzalik, jantung, ada obatnya tersendiri. Nggak bisa kita pakai salah, Pak. Dengan kesumpekan waktu cari kerja. Lihat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minal dunubi dunubun, ada dosa yang dosa tersebut layak firuha Jumat, tapi dosa tersebut bisa diampuni dengan apa? Bisa diampuni dengan kesumpekan waktu seseorang cari penghasilan untuk keluarganya, kok dia nggak dapat, maka di saat dia lagi susah semacam itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin dosanya diampuni, biar salat rezekinya ya. Oh. Ya sudah, ada yang ditentukan. Ya, ada yang ditentukan dengan keadaan semacam itu. Apa artinya? Artinya setiap kita dapatkan kesulitan, sebenarnya di situ ada hikmah yang luar biasa. Jangan kita pesimis, jangan kita merasa putus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah itu berkehendak baik terhadap hamba-hambanya yang muslim, sehingga seorang hamba selalu saja diberinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala musibah. Sebenarnya Allah mau mengampuni dosa hamba tersebut, dan Allah mau meninggikan derajat daripada hamba tersebut. Amin Allahumma amin. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berkaitan dengan permasalahan wudu tadi juga kemudian kita lanjutkan bahwa sesungguhnya Nabi pernah duduk bersama dengan para sahabatnya, lalu kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Ini sesuatu yang besar mau ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengampuni dosa dan mengangkat derajat seseorang. Maka para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Maka Rasul kemudian mengatakan, isbaqul wudu ala makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Kata Nabi, ada 3 amalan yang mana amalan ini bisa menghapuskan dosa dan bisa mengangkat derajat seseorang. Apa itu? Yang pertama, menyempurnakan wudu saat sulit. Yang kedua, memperbanyak jalan menuju ke masjid.
Dan yang ketiga, menunggu sholat yang satu setelah sholat yang sebelumnya. Habis sholat ini lanjut pada sholat yang berikutnya. Nah, mungkin kan kita bisa kerjakan waktu maghrib isya, Pak. Maghrib isya pengajian hadir. Kalau ada maghrib isya pengajian, kita usahakan untuk hadir, khususnya apalagi di masjid. Kita nunggu antara sholat yang satu menuju sholat yang berikutnya. Siapa yang nunggu sholat, maka dia dapat pahala seperti orang yang sholat terus menerus sampai sholat itu didirikan. Dan gak gampang itu. Saya katakan tadi, semuanya butuh taufik dan hidayah dari Allah. Ada yang kuat, sehat walafiat, tapi hanya ternyata susah untuk datang majelis ilmu, dan susah pula untuk menunggu antara sholat yang satu menuju sholat yang berikutnya. Yang kedua tadi disebutkan banyak melangkah menuju ke masjid, Pak. Sering-sering datangin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Maka yang semacam ini dalam riwayat yang lain Rasul pernah mengatakan basyirul masyaina fitulami ilal masjid bin nur tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang selalu berjalan menuju ke masjid dalam keadaan gelap. Kelak nanti di yaumil qiyamah akan dikasih an-nur at-tam, cahaya yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dulu pernah jalan dalam keadaan gelap, Pak. Salat apa? Salat subuh. Salat apa? Maghrib isyaknya di masjid. Maka yang semacam ini akan dapatkan cahaya yang sempurna kelak nanti di yaumil qiyamah. Yang selanjutnya yang tadi kita bahas adalah apa? Masalah menyempurnakan wudu dengan sempurna dan di waktu-waktu yang sulit. Alal makarih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saat dingin-dinginnya wudunya tetap sempurna. Kita kan tadi katakan bahwa yang namanya sempurna itu kan wudunya, fardunya dikerjakan, sunnah-sunnahnya dikerjakan, adabnya juga dikerjakan. Berarti air yang kita gunakan kan agak lebih banyak daripada yang cepat-cepat itu. Kemudian waktu pelaksanaannya agak lebih lama. Waktu dingin airnya dia tetap saja sempurna kerjakan. Biasanya kalau kita dingin ini ya ciprat sana ciprat sini saja ya. Jangan usahakan untuk tetap sempurna. Kata Nabi SAW, itu akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajatnya. Saat dia kemudian lelah, baru saja daripada bepergian, maka tetap saja dia kerjakan sempurna wudunya. Sedang safar, perjalanan luar kota, dia tetap saja kerjakan wudunya dengan sempurna. Maka hal-hal yang semacam ini akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Hapus dosanya dan mengangkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, wudu itu merupakan senjata bagi seorang mukmin. Wudu adalah senjata. Anda kalau mau berperang, maka perlu siapkan senjata terlebih dahulu. Maka seorang ulama pernah menyatakan, siapa yang terkena sihir sedangkan dia dalam keadaan tidak punya wudu, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Berarti apa? Berarti kalau orang punya wudu, insya Allah nggak terkena sihir. Sihirnya tidak akan memberikan pengaruh besar pada dirinya. Kalaupun kena pengaruhnya kecil. Sebab apa? Sebab dibentengi dengan wudu. Maka seseorang usahakan untuk terus punya wudunya. Sebagaimana dalam riwayat Nabi mengatakan as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu adalah sebaik-baik tempat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'minun, dan tidaklah seseorang menjaga wudunya kecuali orang itu termasuk orang mukmin.
Orang tidak menjaga wudhunya kecuali termasuk orang mukmin. Anda mau tahu Syekh Ibnu Taimiyah yang punya mungkin pemahaman agak berbeda dengan kita, dan banyak diambil oleh mereka pemahamannya di luar sana, mengatakan apa? Saya tidak bisa kafirkan seorang muslim karena hadis ini. Beliau menyatakan sendiri bahwa Rasul kan telah mengatakan la yuhafizu alal wudu'i illa mu'minun. Tidaklah seseorang itu jaga wudunya kecuali orang itu orang mukmin. Maka siapapun yang beriman lalu kemudian sholat 5 waktunya, kan dia berarti sering berwudu. Kalau sudah semacam itu keadaannya, saya gak bisa kafirkan. Ada hadis tadi semacam ini kok. Siapa itu? Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka kalau kita tahu semacam itu berarti menunjukkan bagaimana keutamaan wudhu yang luar biasa, sehingga karena wudhu saja seorang itu sudah dianggap sebagai seorang mukmin. Iman kepada Allah berarti insya Allah akan dijaga imannya oleh Allah sampai akhir hayatnya. Kemudian rahimahumullah, dalam riwayat juga disebutkan Rasul pernah mengatakan kepada pembantunya Anas ibn Malik, ya Anas, ini istata'ta an takuna abadan ala wudu'in fa'al. Wahai Anas, jika kamu itu bisa terus-menerus dalam keadaan berwudu, maka kerjakanlah, lakukanlah itu dalam keadaan terus berwudu. Kenapa? Fa inna malakal mauti idza qabada ruha 'abdin wa huwa ala wudu'in kutibat lahu syahadatun. Karena sesungguhnya malaikat maut jika mencabut nyawa seseorang sedangkan orang itu dalam keadaan berwudu, maka dikelompokkan bersama dengan para syuhada orang itu, dicatat dan dimasukkan dalam kelompok para syuhada. Sebab perang bukan, sebab jihad di jalan Allah bukan. Sebab apa? Sebab meninggalnya punya dalam wudu. Orang itu meninggal dalam keadaan masih ada wudunya. Loh, sebab apa bisa punya wudu, mati dalam keadaan punya wudu? Karena hidupnya wudu terus. Karena hidupnya selalu dalam keadaan berwudu, maka pasti akan ada suatu keadaan ya seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yamutul mar'u ala ma asha'ali, manusia itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau biasanya hidupnya mengaji, ya kita dapat di sini Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan mengaji Al-Quran. Kan semacam itu keadaan. Walaupun dibunuh ya dibunuhnya ya dalam keadaan masih ngaji. Itu kenapa? Layak hidupnya ngaji terus. Dia nggak akan sibuk melawan orang untuk yang kemudian datang memusuhi dirinya dan berusaha untuk membunuhnya. Enggak, ngapain repot-repot pakai harus membalas dan kemudian melindungi dirinya. Ngaji enak. Akhirnya dapatkan keutamaan meninggal dalam keadaan mengaji Al-Quran. Maka ikhwan rahimahumullah, semua itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya bagaimana. Maka usahakan kita punya kebiasaan hidup yang baik. Termasuk diantaranya adalah selalu dalam keadaan punya wudu. Insya Allah akan masuk dalam kelompok ini. Kelompok apa? Masukkan para syuhada. Jadi syuhada, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tanya sama sahabatnya, siapakah syuhada daripada umatku? Kata para sahabatnya, yang berperang di jalan Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu sedikit para syuhada umatku, karena yang mati dalam peperangan itu kan sedikit jumlahnya. Orang punya tentara banyak, yang mati paling tidak seberapa kok kita tahu. Waktu perang perang Badar yang meninggal 14 orang. Waktu perang Uhud 70. Waktu perang-perang berikutnya jumlahnya nggak banyak. Maka kata Nabi, kalau begitu sedikit
jumlah daripada syuhada umatku. Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa lagi yang masuk dalam kelompok syuhada? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mati dalam keadaan sebab sakit perutnya, maka itu termasuk syuhada. Mati karena dalam keadaan dia itu mendapatkan musibah, maaf saja, naudzubillah min dzalik, terbakar, tenggelam, kemudian terkena daripada reruntuhan, maka itu pun juga termasuk orang-orang yang syuhada. Termasuk pula adalah ini, ya, orang-orang yang kemudian berwudu, meninggal dalam keadaan punya wudu, maka dikelompokkan sebagai para syuhada. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin Allahumma Amin. Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan apa yang kita bahas maupun pembahasan-pembahasan